Semua, kami dari kelompok 2 TIB akan mempresentasikan hasil tugas kami yang diampu oleh Ibu Susi Eva Maria Purba, Eskom MCS. Eh, Kami akan menjelaskan yaitu tentang eksplorasi pertama yang membahas tentang jenis-jenis DBMS. Next. Eh, Kelas Eksplorasi pertama yaitu klasifikasi di BMS, artinya pembagian atau pengelompokan jenis-jenis sistem manajemen basis data. Eh, Perbedaannya yaitu relational DBMS atau RDBMS, yaitu dapat disimpan dalam bentuk tabel, ada baris dan kolom. Kedua, punya aturan ketat tentang struktur data atau skema harus jelas. Tiga, cocok untuk data yang rapi dan terstruktur. Dan kedua, NoSQL, yaitu data bisa disimpan lebih fleksibel, nggak harus tabel. Kedua, ada yang pakai format dokumen, key value, kolom besar atau grafik. Dan yang ketiga, cocok buat data besar, yaitu atau aplikasi real time atau data yang sering berubah-ubah. Artinya, RDBM itu terstruktur dan kalau NoSQL itu fleksibel dan bervariasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh produk RDBMS dan NoSQL. Contoh RDBMS adalah MySQL dan PostgreSQL. Keduanya populer karena stabil, aman, dan mendukung SQL standar. Dan popu- dan banyak dipakai untuk website kalau bikin aplikasi web sederhana sampai menengah. Dan contohnya SQL adalah MongoDB dan Cassandra. Keduanya unggul dalam menangani data besar yang tidak terstruktur dengan performa cepat. MongoDB NoSQL ini dapat menyimpan data seperti JSON, fleksibel, cocok untuk data yang tidak teratur. Kalau aplikasinya butuh fleksibilitas tinggi, misalnya media sosial atau aplikasi yang datanya sering berubah. Dan Cassandra SQL jago banget untuk data super besar, bisa jalan di banyak server sekaligus kalau main di level big data atau analisis data besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan RDBMS dan NoSQL. Dari sini, eh, RDBMS itu cocok dipakai kalau datanya rapi, saling berhubungan, dan butuh akurasi tinggi. Ini bisa kita lihat dari di bank ataupun sistem akademik. Tapi kurang fleksibel kalau struktur datanya sering berubah dan kurang bagus untuk data yang sangat besar. Sebaliknya, di NoSQL lebih fleksibel karena bisa disimpan di berbagai bentuk data. Ini juga gampang diperluas dengan menambah server dan performanya cepat untuk aplikasi. Tidak ada standar query yang sama dan pengelolaannya bisa lebih ribet. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan DBMS yang populer di industri. Kami telah mengeksplorasi 5 DBMS, yaitu Oracle Database, MySQL, SQL Service,
PostgreSQL, dan Mongo Database. Pertama, jelaskan Oracle Database. Lisensi yang digunakan yaitu komersial atau berbayar, dan platform yang digunakan yaitu Windows, Linux, dan Unix, dan dengan skala penggunaan yaitu enterprise, cloud, dan personal. Keunggulan yang digunakan performa sangat tinggi. Keunggulan dari Oracle Database yaitu performa sangat tinggi, keamanan sangat kuat, dukungan fitur enterprise lengkap, atau seperti clustering, partitioning, advanced analytics, multi-model, atau support graph spasial RDF. Dan kelemahan Oracle yaitu harga lisensi sangat mahal, kompleks untuk setup dan maintenance. Selanjutnya MySQL akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan database MySQL. Lisensinya open source, GPL, dan versi Entership berbayar. Platformnya di Windows, Linux, dan Mac OS. Kemudian di skala penggunaannya personal, Entership, dan cloud. Di keunggulannya mudah digunakan, stabil, banding Oracle Sun SQL Server. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk hasil eksplorasi pada database SQL Server, untuk lisensinya komersial atau berbayar, untuk platformnya yaitu yang didukung yaitu Windows dan Linux, untuk skala penggunaannya yaitu enterprise, cloud, dan personal. Keunggulan dari SQL Server yaitu integrasi kuat dengan produk Microsoft, kemudahan administrasi dan manajemen, performa tinggi untuk aplikasi enterprise. Sedangkan kelemahannya yaitu lebih optimal di ekosistem Microsoft, lisensinya relatif mahal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan database PostgreSQL, di mana lisensinya yaitu open source atau PostgreSQL license. Dan platformnya bisa menggunakan Windows dan Linux. Dan skala penggunaannya ada personal dan enterprise cloud. Dan adapun keunggulannya yaitu open source dengan fitur yang sangat lengkap, memiliki skalabilitas yang baik. Dan kelemahannya juga yaitu setup dan konfigurasi untuk performa optimal lebih rumit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan database yaitu MongoDB. Nah, MongoDB ini bersifat open source dengan lisensi server-side public license. Artinya, kita bisa pakai gratis, tapi juga ada versi enterprise untuk kebutuhan perusahaan besar. Kalau dari segi platformnya, MongoDB fleksibel karena bisa dijalankan di Windows, Linux, maupun macOS. Eh, Kalau dari sisi penggunaannya, MongoDB ini bisa dipakai untuk personal, enterprise maupun cloud. Banyak kok startup dan perusahaan teknologi besar yang menggunakan MongoDB ini. Nah, kalau keunggulan MongoDB ini yaitu sifatnya yang fleksibel. Mengapa? Karena MongoDB ini dipakai secara dinamis, yaitu menyimpan data tanpa harus bikin tabel yang kaku. Seperti yang tadi, yaitu RDBMS. Eh, s- Kalau ada pun kelemahannya yaitu eh, MongoDB ini kurang konsisten. Artinya data yang baru dimasukkan mungkin tidak langsung sinkron di semua server. Eh, Artinya kalau MongoDB ini bagus untuk data besar dan fleksibel, tetapi tidak selalu cocok untuk aplikasi yang butuh konsistensi tinggi, misalnya perbankan. Selanjutnya, jelaskan teman kami. Next, saya akan menjelaskan eksplorasi ketiga, yaitu
kasus. Studi kasus pertama yaitu DBMS atau data manajemen yang cocok untuk mengelola transaksi. DBMS yang cocok mengelola transaksi yang harus konsisten adalah DBS property eyesight atau atau isolation dan durability seperti PostgreSQL. PostgreSQL adalah pilihan yang kuat dan jelas karena beberapa alasan utama. Yang pertama, kepatuhan ACID penuh dan integrasi data. Yang kedua, dukungan fitur lengkap dan ekstensi. Yang ketiga, konkurensi multivensi itu performa transaksi tulisan dan data kompleks. Dan yang kelima, open source dan komunitas aktif. Dengan alasan-alasan ini, PostgreSQL lebih cocok untuk kebutuhan perusahaan yang menggunakan integritas data, transaksi yang kompleks, dan fleksibilitas fungsi database yang lebih kaya dibanding MySQL yang lebih sederhana dan lebih fokus pada aplikasi baca berat. Berikutnya akan dijelaskan teman. Yang kedua yaitu studi kasus. Studi kasus yang kedua yaitu jika organisasi ingin menyimpan data postingan, komentar, dan like dalam jumlah besar yang tidak terstruktur. Nah, database yang lebih cocok untuk kasus tersebut yaitu NoSQL, misalnya MongoDB. Alasan alasan mengapa NoSQL lebih tepat karena kemampuan menangani data yang tidak terstruktur dan memiliki skalabilitas dan volume yang besar. Alasan yang lainnya yaitu karena performansinya tinggi untuk baca dan tulis, pengelolaan data beragam dengan fleksibilitas skema, dan yang terakhir yaitu karena keandalan dalam sistem terdistribusi. NoSQL biasa digunakan dalam sistem terdistribusi besar untuk menjaga kecepatan akses dan ketersediaan data di banyak node server secara bersamaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang ketiga, di mana pertanyaannya jika kampus ingin membuat sistem informasi mahasiswa, maka saya pilih SQL atau PostgreSQL, karena struktur datanya jelas dan eh, karena PostgreSQL ini datanya dikelola bersifat terstruktur dan saling berhubungan. Misalnya, data mahasiswa terhubung dengan data dosen, mata kuliah, jadwal, dan nilai. Hubungan-hubungan ini dapat dikelola dengan menggunakan tabel dan relasi pada RDBMS. Selain itu, sistem kampus harus menjaga konsistensi dan integritas data. Contohnya, ketika seorang mahasiswa mengisi KRS, data tersebut harus konsisten dengan jadwal mata kuliah dan kapasitas kelas yang tersedia. RDBMS juga mendukung komisi konsistensi isolation durability, sehingga setiap transaksi penting seperti input nilai atau pembayaran uang kuliah dapat dijamin keamanannya dan tidak terjadi data ganda atau hilang. Dengan dukungan keamanan yang kuat serta kemudahan pengelolaan data struktur, RDBMS menjadi pilihan yang paling tepat kebutuhan sistem akademik di kampus. Baik, sekian dari eksplorasi 3 kami. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, teman-teman, kita akan masuk di sesi akhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kami ambil dari hasil diskusi kami ini yaitu eh, bisa disimpulkan bahwa DBMS itu sangat penting dalam pengelolaan data di era digital sekarang ini. Nah, karena DBMS ini membantu kita untuk menyimpan data secara terpusat, mengurangi duplikasi, menjaga keamanan, serta mempermudah akses oleh banyak pengguna. Setiap jenis DBMS ini juga punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Itu tergantung kebutuhan
kebutuhan apa yang kita gunakan. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi